Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriana Sidi Fitri, mahasiswi jurusan manajemen dengan NIM 112110897, kelas MA 21B03, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada hari ini, perkenalkanlah saya untuk mempresentasikan tugas mandiri sebagai pemenuhan tugas manajemen keuangan dari Ibu dosen, Ibu Nataliana Bebasari. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu Nataliana Bebasari telah memberikan tugas sebagai berikut. Dengan demikian, saya memilih untuk memenuhi tugas mandiri saya dengan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jika Anda merupakan seorang pengusaha, penjualan kredit atau penjualan tunai yang Anda pilih, jelaskan alasannya. Pada pertanyaan kali ini, saya akan menjawab untuk memilih penjualan kredit dalam suatu perusahaan. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menjawab mengapa saya memilih penjualan kredit dalam perusahaan. Yang terdapat pada My Point Presentation. Yang pertama, mengapa perusahaan menggunakan sistem penjualan kredit, serta apa saja yang menjadi manfaat dan resikonya. Yang kedua, faktor dan kebijakan apa saja yang diterapkan perusahaan untuk melakukan penjualan kredit. Dan yang terakhir, bagaimana cara menghindari dan mengatasi piutang tak tertagih. Poin 1, mengapa perusahaan menggunakan sistem penjualan kredit serta apa saja yang menjadi manfaat dan risikonya. Pada dasarnya, penjualan kredit adalah penjualan barang dagangan dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual pada saat transaksi, yaitu pembayaran yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Penjualan kredit ini bertujuan untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah ada dan untuk menarik pelanggan baru dengan inovasi kebijakan tersebut. Mengapa mempertahankan? Karena pelanggan yang melakukan pembelian kredit dan kita yang melakukan penjualan kredit kepada mereka tentunya memiliki waktu untuk hubungan dagang yang lebih panjang. Dengan waktu demikian, kita bisa mempromosikan barang baru yang kita rilis, sehingga meningkatkan pembelian pelanggan kepada kita. Kemudian meningkatkan laba perusahaan dengan memberikan kelonggaran waktu pembayaran pada pembeli. Namun dengan konsekuensi harga yang diberikan lebih tinggi dari harga tunai, atau penjual menetapkan bunga, kemudian diatur dan dianalisis melalui pengolahan piutang. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasannya penjualan kredit memiliki konsekuensi bahwa kita akan menerima piutang itu lebih lama, sesuai dengan waktu kesepakatan pembayaran antara pembeli dan penjual. Adapun manfaat dan risikonya bagi konsumen, yang pertama, konsumen dapat lebih dahulu menggunakan barangnya meskipun belum melunasi pembayarannya. Ini sudah jelas dikarenakan pembayarannya akan dilakukan di waktu yang akan datang. Namun barangnya sudah bisa digunakan oleh konsumen. Yang kedua, konsumen dapat membayar yang dibelinya secara angsur sehingga dapat memberikan kemudahan bagi konsumen tanpa harus membayar secara tunai. Tentunya ini merupakan kemudahan bagi konsumen karena konsumen tidak hanya membayar satu kali, tapi konsumen dapat melakukan pembayaran secara angsur, baik itu dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan sebagainya. Namun resikonya yaitu terlilit hutang jika terlambat atau tidak bisa melunasi kontrak pembelian kreditnya. Kemudian bagi perusahaan, yang pertama meningkatkan volume penjualan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian meningkatkan hubungan dagang dengan pelanggan dan market share. Dan mengurangi bertumpuknya produk di gudang yang dapat mengakibatkan penurunan pada sektor biaya. Tentunya ini saling berhubungan. Ketika volume penjualan kita naik pada suatu barang, ini juga mampu mengurangi stok yang tersedia di dalam gudang sehingga tidak terjadi penumpukan. Namun resikonya perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan
yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Ya, ini adalah risiko bila mana perusahaan melakukan penjualan kredit, yaitu piutang tak tertagih, sehingga perusahaan tidak dapat menerima pembayaran dari pembeli. Kemudian faktor dan kebijakan apa saja yang diterapkan perusahaan untuk melakukan penjualan kredit? Yang pertama yaitu standar kredit, yaitu yang berguna untuk menilai tingkat kelayakan pembeli apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak. Dan yang kedua yaitu syarat pembayaran, yaitu perjanjian antara pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi kredit tersebut, baik jangka waktu maupun denda yang akan dikenakan bila melebihi batas waktu. Yang ketiga, plafon kredit, yaitu nilai maksimum yang dapat diberikan perusahaan untuk pembeli. Yang keempat yaitu volume penjualan. Volume penjualan yaitu berapa jumlah atau berapa kali penjualan kredit yang dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kelima yaitu kebiasaan pembayaran pelanggan. Dan yang terakhir kebijakan pengumpulan piutang, yaitu prosedur untuk menentukan waktu dan cara penagihan piutang kepada pelanggan. 3. Bagaimana cara menghindari dan mengatasi piutang tak tertagih? Yang pertama, menyaring nama pelanggan yang dapat memperoleh piutang. Yang kedua, menentukan risiko kredit. Yang ketiga, menentukan return atau potongan-potongan kredit. Yang keempat, membuat kebijakan jatuh tempo dan limit kredit yang diberikan dan denda keterlambatan. Yang kelima, lakukan follow up. Yang keenam, membuat daftar hitam atau perjanjian pelanggan yang telat bayar dengan mengatur ulang maksimal jumlah piutang dan kirim invoice reminder. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.